Dan juga bekerja sama dengan pihak keluarga besar kan. Alhamdulillah pihak keluarga besar mendukung. Berkumpul. Dan mengajukan ide bagaimana mereka anak cucu nih yang udah berhasilnya kita santunin anak yatim. Pusatnya di rumah kreatif yang asalnya orang tua di situ. Alhamdulillah. Kami juga sudah punya tetap. Ada sekitar hampir 30 orang udah untuk lingkungan. Dengan berjalannya waktu, saya sih mungkin tidak terlalu jauh mencampur karena udah ada masing-masing. Saya hanya mengawasi, kata orang Malaysia, saya ngulukan apapun yang dikerjakan ya, termasuk anak-anak saya, yang anggap cucu-cucu saya, pak muda orang tua. Yuk sama-sama kita. Kalau kau mau ngubah kampung kau, ya kau seorang lah. Tak mungkin orang lain ngubah. Apalah hati orang luar kayak Beni kan. Tapi kita merasa malu. Beni aja orang luar masuk mau membangun kampung kita. Kenapa kita enggak? Dimulailah sedikit-sedikit. Saya juga tinggal merhatikannya nih. Yang mana yang punya potensi untuk membangun kampung, saya perhatikan orang. Oh ada yang mau ya. Yuk saya aja. Ya perlu juga pengorbanan kan. Ya pengorbanan. Tapi dalam pertimbangan saya sudah cukup umur ini. Apa yang saya puas ya? Umur berapa? Udah 50 lebih. Oh, belum. Masih muda. Boleh memang. nambah sih. Nambah bakso, Pak. Ya di sini Pak. Di situ lah ya saya perhatikan. Memang saya silakan bikin ketua, bikin kelompok. Saya hanya mengawasi. Alhamdulillah saya juga udah ketemu dengan Beni juga. Saya pikirkan dengan Beni. Beni sudah berjuang tapi di ngontrak. 2 buah rumah, kan rumah bahagia waktu itu rumah itu. Udah Ben, Bapak punya rumah, tinggal kau carikan bagaimana kita betulkan rumah ini, saya pinjamkan. Mencak dia. Alhamdulillah saya didukung. Ya kau didukung karena kau mendukung kampung kami. Silakan. Akhirnya berkembang. Kami pun bekerja juga, ya kata ikhlas juga harus bekerja. Itu kalau ditengok dari syariat wakaf, itu namanya wakaf fungsi. Wakaf fungsi. Ada wakaf fungsi itu. Jadi fungsinya dipakai. Jadi tadaklah mati anak cucu Adam, kecuali 3 amalnya ngalir terus. Salah satunya wakaf sedekah jariah. Nah, Cik Muli udah masuk dah nih. Masuk dah, alhamdulillah. Ya gini, saya juga merasa. Tangan kita kalau masuk surga tuh. Jadi karena 2 kampungnya nak, kampung Capingnya nak, kampung Bangka sama kampung Mendawai. Jadi karena sekarang tuh udah mulai anak-anak tuh kan keasikan bekerja. Sekarang mulai bertanya, apa lagi itu katanya. Mulai kan saya kelabakan, kita nak tiap hari kan nih. Jadi mereka yang nantang malahan keasikan. Nah ini udah masuk nih dibilang nih. Nikmatnya terus sampai. Udah ada sampai dah kan? Sampai dah. Anak-anak tuh apa lagi tuh? Besok malah nanti malam tuh dia ngomong dah dia sebelum kerja. Besok apa kita kerjakan ya? Walaupun sedikit-sedikit kita cari ekonomi kita keluar juga ya. Minum dia, makan dia. Istri alhamdulillah dukung. Istri pun mulai begitu juga. Sampai gak ada kenikmatan. Sampai gitu. Akhirnya mulai kalau dia tidak masak dia bertanya. Karena kasihannya anak-anak kita tuh. Makan apa deh Pak kalau kita tidak masak besok? Kau masak ya? Alhamdulillah kita. Saya pun berdagang. Mungkin masyarakat Pontianak kenal dengan bakso menteng. Itu udah alhamdulillah terkenal dah. Nama mahasiswa Untan itu tidak kenal semua masuk terkenal dah. Alhamdulillah mungkin di situ lah. Tuhan membijaksanainya. Tukarnya. Aku hanya titipkan dia nih katanya untuk relawan yang mungkin yang perlu makan siang, perlu minum es, perlu apa. Dan juga bekerja sama dengan pihak keluarga besar kan. Alhamdulillah pihak keluarga besar mendukung. Berkumpul. Dan mengajukan ide bagaimana mereka anak cucu nih yang udah berhasilnya kita santunin anak yatim. Pusatnya di rumah kreatif yang asalnya orang tua di situ. Alhamdulillah. Kami juga sudah punya tetap. Ada sekitar hampir 30 orang udah untuk lingkungan kampung Caping itu. Bagi mereka yang yatim piatu
Kan kami tampung, akan kami santuni. Walaupun nilainya tidak besar, tapi rutin. Dan keluarga besar yang lain pun, wah partisipasinya. Nah ini kan kerja kan. Kalau tak ada bukti, mungkin orang tidak mau. Nah begitu juga ente, kalau ente datang Kampung Mendawai, ngapa bagus nih, nyaman ya Kampung Mendawainya, karena buktinya masyarakatnya yang mau mengubah kampungnya sendiri. Alhamdulillah Bapak udah mulai senang. Dan tiap hari itu tidak ada pikiran lain tuh, bagaimana ya kampung ini tingkatkan terus cantiknya. Alhamdulillah yang dari pihak-pihak pemerintah, kelurahan, kecamatan juga mendukung. Sampai wali kota. Tak pernah-pernahnya sampai gak situ wali kota sama bini ya. Pagi-pagi tak tahu-tahu dia datang senam sendiri aja, pernah datang gitu. Tiba-tiba, benar enggak Kampung Caping ini sudah mandiri kan? Alhamdulillah tiap hari Minggu kami senam untuk ibu-ibu. Nah, silakan mungkin nanti ada rekan-rekan yang ingin partisipasi atau ingin belajar bagaimana cara menggerakkan kampung. Ada di antaranya sudah ingin belajar dengan Kampung Caping, bagaimana kampung kami ini Pak nak menggerakkan ini banyak pertanyaan. Waktu saya datang ya ada mahasiswa anak penelitian. Ada. Bayangkan udah sampai tingkat penelitian. Jadi memang segala sesuatu itu tidak perlu kita rencanakan, kita berbuat ya. Bergerak ya. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Dikit. Yang mandang kan banyak. Ketika memandang untuk pemerintah, potensi untuk mengembangkan kampung itu lebih besar. Kalau kita minta sumbangan dengan masyarakat dalam keadaan COVID ini, apa yang nak disumbangkan? Baik, Cik Mul, Pak Endang, kita di segmen pertama soal bagaimana Kampung Caping bergerak dari mulai nol sampai sekarang terkenal, dapatkan. Saya kalau dapat simpulkan tuh, dari yang disampaikan oleh Benny Tanheri, Pak Endang sampai ke Cik Mul, itu ibarat pepatah Melayu bilang, awak datang kami sambut. Kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan. Sekarang dia dalam nyiru dua kampung nih, Kampung Mendawai dengan Kampung Bangka nih, udah bertumbuh sebuah maruah baru Melayu pinggir Kapuas yang terkenal sebagai Kampung Caping, kampung wisata. Apalagi cagar budaya sudah selesai, insyaallah. Itu kita bicarakan lagi. Oke. Terima kasih. Nah, di segmen kedua ini kita masuk ke wilayah pengembangan. Jadi udah masuk berkembang, kemudian ada renovasi rumah tua yang akan jadi medan magnet paling kuat nanti di sana itu. Iya. Mungkin bisa cerita dari Cik Mul ya, tokoh masyarakat. Iya, kalau memang cagar budaya itu mungkin kalau ke usianya mungkin di atas 1 abad ya, mungkin 125 tahun yang lalu. Ya, salah satu yang memiliki cagar budaya itu rumah tua itu ya termasuk yang almarhum yang mempunyai yayasan perguruan Islamiyah. Pak Haji Muhammad Arif. Iya, betul. Ya, betul. Kebetulan orang tua saya juga pernah bekerja dengan Haji Arif tuh ya. Dulunya cagar budaya itu di belakangnya pabrik karet. Punya Pak Arif. Ya tujuannya ya itulah ya dulu setelah itu berdirilah perguruan yayasan Islamiyah itu yang mungkin lebih tua dari Universitas Tanjung Pura. Lebih tua. Buntan itu 1965, kemudian perguruan Islamiyah itu 1925. Iya. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Iya, jadi orang tua saya termasuk karyawan tetap di situ. Karyawan tetap Haji Arif. Haji Arif ini punya bini. Namanya Haji Salma. Betul. Kalau orang Pontianak berjalan dekat-dekat Islamiyah tuh, ada Gang Hajah Salma, itu bini Haji Arif. Dan tempat itulah dibikin nama Gang Hajah Salma. Berdampingan pula nanti keluarganya tuh Gang Abdul Manap. Iya, terus masih karena keluarga besarnya. Keluarga Haji Arif. Kalau kita surat seberang sana juga ada pabrik getah, itu juga Haji Mansur, beliau juga masih keluarga. Tuan Takur semuanya. Bos-bos Pontianak zaman bahla. Makanya beliau juga dulunya di samping berdagang juga menyebarkan agama. Haji Mansur seberang sana atau Haji Mansur yang kamu Bangka? Itu bukan lain, Haji Mansur yang seberang sana. Banyak itu maka terkenal zaman sekarang nih orang bukannya yang positif Mansur nih. Lalu makan seorang gitu. Maksudnya jadi ulama Mansur. Jadi berdampingan lah itu. Termansur.
Kalau saya sih masih ketemu sekitar tahun 70-an tuh masih ketemu saya dan merasakan pabrik getah tuh masih operasional. Dengan Haji Arif masih ketemu? Tidak, dengan anaknya Pak Abdi Abdurrahman. Ketemu saya. Masih hidup sekarang? Meninggal udah. Meninggal udah. Tapi cucu cicit ada. Oh, malahan berkawan dengan cucu cicitnya. Masih berkawan dengan saya. Nah, saya bergabung juga dengan dikambil juga dia mungkin punya keterampilan, punya apa. Saya rangkul, yuk kita kembangkan sama-sama. Karena cagar budaya ini kalau udah berdiri, efeknya untuk Kampung Caping ini sangat luar biasa. Sekarang kan sedang disentuh oleh pemerintah kota ya. Iya. Saya 2 minggu yang lalu masuk ke sana itu awal-awal. Jadi saya tengok segala tiang belian itu 20 kali 20 dah. 20 kali 20 itu bangunan zaman dulu tuh enggak bisa orang sekarang lagi itu. Payah memang bangun entah cara bagaimana kan kita pun kadang-kadang bingung juga. Saya udah nengok bentuk dan mimpi. Ente nengok ya kalau Ana sudah pernah tidur situ pun pernah. Kalau Ana tidur situ dekat kubur. Iya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti itu sejarahnya berkembangnya waktu. Memang kampung Caping, kampung Mendawai dulu itu masih tahun 70-an 80-an tuh besar. Tapi masyarakatnya tidak terlalu banyak. Berkembangnya waktu karena udah ramai itu maka dikecilkanlah, dibagi-bagilah per RW per RT itu. Kecillah kampung Caping. Tapi kampung Caping yang pengrajin itu besar dulu. Nah, sekarang kami kelola dengan Pak RW ini khususnya RW 3 dulu. Bagaimana? Nah, alhamdulillah ini mulai berkembang, teman-teman. Mulai berkembang. Kemarin kami juga kami juga membentuk relawan Kampung Caping. Karena enggak mungkin kami yang udah tua nih bisa bekerja mikol lah, bukan kami kembangkan. Alhamdulillah ketika dibuka jalan Gang Amanap kemarin, relawan kami kerahkan semuanya. Jalan Amanap Gang itu sekarang udah aspal cantik tuh. Iya, itu kami kerahkan. Masuk mobil kan? Iya, kami kerjakan tanpa bayaran. Gotong royong. Alhamdulillah selesai. Jati diri bangsa. Karena itulah ujian pertama kami. Yuk kita coba, kita relawan, kita kerjakan ya. Berhasil enggak? Kalau kau berhasil ini dengan pekerjaan yang besar ini, insya Allah pekerjaan kecil-kecil kau mudah. Alhamdulillah sekarang. Ketagihan kerja sekarang. Saya yang kelabakan. Nah, mana nangin bangga? Kan naga udah ada kadang-kadang waktu udah sore udah kita. Tapi gotong royongnya sekarang berkembang. 20 dinas instansi terkait masuk ke. Iya, alhamdulillah. Makanya jangan orang-orang dalam lah yang mau kau kadang-kadang saya kan ngomong dengan kawan-kawan, enggak ada orang lain yang mau ngubah kampung kau nih, kita sendiri. Ketika orang lain masuk, ya kita sambut lah. Berarti ada manfaat, ya orang memberi manfaat, baik orang dari mahasiswa yang KKN, dia kan memberikan ilmu, kita dapat ilmu. Jadi ndak ada yang bisa ngubah kampung kita kalau ndak kita seorang. Ada ayatnya dalam Quran tuh. Ada. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan dia tak akan mengubah nasib satu kaum. Kalau kaum tuh seorang tak mau mengubah. Iya, walaupun tantangannya berat ada sih. Ada. Tak mungkin enggak yang kritik, yang apa, yang kadang-kadang. Oh, itu selalu lah, lidah tak betul lah. Tapi kalau saya makin kau kritik aku akan buktikan. Ini bisa jadi penelitian perubahan sosial nih. Makin kau kritik, makin kau boleh tanya Bang Men, makin kau kritik aku akan berbuat. Itu tipologi pemimpin tuh, anjing menggonggong kapilah berlalu. Mulai melongo kan. Akhirnya yang kritik sekarang tuh tak berani keluar rumah. Lalu siapa yang kapilah? Ben. Lalu siapa yang kapilah, siapa yang anjing? Alhamdulillah sekarang. Tapi anjing pun bagus jaga rumah. Bahkan jurnalis tuh dianggap watchdog, anjing penjaga. Harus jaga keadilan, jaga kebenaran. Jadi mungkin saatnya lah kami ketemu dengan Benny, ketemu dengan orang-orang yang betul-betul yang punya bagaimana ya bekerja dengan hati. Atau ketika hasilnya udah nampak, hati kami puas. Gitu aja. Apa lagi sekarang yang kita cari? Kalau saya lah pribadi kan udah segini udah umurnya segini, dasar dah. Udah. Gini Bini udah ada, anak pun udah mandiri dan apa dia cari? Kita ini Beni ya udah punya. Jadi nak nambah. Ya kalau angin hawa-hawa sih nampak mau nambah. Tapi udah usah lah. Tapi kemarin ada demam sedikit,
Udah bingung nah. Udah bingung, janganlah. Alhamdulillah kalau Bapak masih ada di situ, insya Allah Bapak tegur kan dia. Ya. Karena itulah itu cobaannya. Ya, saya mau tanya dengan Pandang nih soal rumah budaya tadi itu ya. Itu bakal jadi museum kota kan? Iya. Kalau negeri nih, museum negeri milik provinsi ada di Jalan Ahmad Yani, maka museum kota Pontianak nih inilah pertama kali berdiri. Kemungkinan ya? Bukan lagi kemungkinan, memang iya. Iya. Iyalah. Tinggal nunggu ya. Kalau rumah budaya itu jadi museum, itu museum pertama kota Pontianak. Ya, betul, Bang. Karena gini, di zaman saya masih SMP tahun 86 sampai 89, ada tokoh di Pontianak Timur namanya Haji Aspia Mayus. Mau bikin museum arkeologi Islam, peradaban Islam, tapi sampai sekarang tidak terwujud. Itu nak disebutlah sebagai museum kedua di kota Pontianak. Sampai sekarang tidak terwujud. Nah, jadi kalau ini ada pemerintah kota udah sedang merehabnya. Nah, dan ini juga pertanyaan saya buat Pak Endang. Udah dengar ke kapan selesai itu, kapan dibuka, macam mana nanti pastilah adalah ngomong-ngomong nih antara pemerintah kota dengan ketua RW ini pasti ada. Itu nak kita dengar nih. Itu nak kita dengar nih dari Pak Ketua RW nih. Ini saya yang pastinya saya belum pernah ketemu ini Pak Wali ini kan. Malah Benny kali lebih tahu. Benny yang lebih tahu nih. Nah, jadi kalau mulai pengerjaannya sekarang udah dimulai pengerjaan. Mungkin lagi dikebut benar-benar tuh sampai sore. Itu lembur itu. Orang yang kerja saya perhatikan. Nampak sih akhir tahun ini semua kerja nih. Mungkin kerja nih pokok 2001 ini 2021 ini mereka udah siap dari mungkin bangunan itu mungkin udah berdiri. Tapi 2021 mungkin enggak tahulah di halaman itu tuh halaman luas dia kan bertahap ini namanya anggaran itu kan bertahap. Jadi bertahap. Jadi ini bangunan tahun ini mungkin tahun yang akan datang mungkin halamannya, tamannya semua begitu. Sekedar gambaran ini ya bagi pendengar dan pemirsa nih. Rumah tua ini hampir 2 meter lantainya dari dasar tanah. Itu tangganya itu kalau aslinya dulu kalau enggak salah saya 11 itu. 11 tangga itu. Kalau kali 40 ya ada berapa? 11, 4 meter ya? Cuma agak miring kan? Kemudian saya lihat dia punya dinding jendela, Masya Allah besar. Bayangan saya, Pak Ketua RW, itu kayak rumah si Pitung di Betawi, di DKI, dan itu jadi cagar budaya. Nah ini kita bakal punya gak rumah si Pitung, tapi rumah Bu Aja Salma. Jadi kira-kira 2021 2022 itu udah bisa udah bisa kita nikmati dah. Kita udah ngadakan acara di situ dah mungkin. Semua. Yang mau mandi di situ dah. Tak banyak puji tapi jadi. Arsitek pula lagi kan. Jadi Kampung Caping udah bergerak dengan warga masyarakatnya dimulai dari bank sampah, kemudian sampai ulat Magot, kemudian sampai 10-an organisasi terbentuk, lokal inisiatif dari masyarakat, kemudian dapat jodoh pula, dapat museum kota atau rumah budaya. Itu gayung bersambut namanya itu. Gayung bersambut. Dan kami juga menata warung-warung yang ibu-ibu. Kami tata demikian yang rapi itu. Kan ini ekonomi harus meningkat ibu-ibu. Jalan masuk dari Abdul Manap cantik. Bahkan mungkin nanti berkembang juga gang-gang lain yang masuk ke wilayah Kampung Bangka dengan Kampung Mendawai ini lalu cantik semua ikut. Nanti kan mungkin kalau udah orang-orang yang masuk ke cagar budaya otomatis kan enggak mungkin ya dia pengen juga dia sebelah kiri sebelah kanan mau makan, mau minum kopi, mau apa duduk-duduk dulu kan. Ya setidak-tidaknya kita persiapkan warung-warung yang ibu-ibu kita tata, kita bantu. Kalau perlu kita kasih modal nanti. Nah, bagaimana jalan-jalannya kan? Silakan ibu-ibu. Modal sosial udah dapat. Modal kapital itu yang ditunggu. Perlu ditambah. Nanti perbankan nih sekaligus ditantang nih Bank Indonesia yang jadi heksahelik kita memang kurang nih Iya, siapa tahu kawan kita yang bersangkutan juga mau partisipasi ngasih modal, alhamdulillah. Kita kan mau bilang nih, Bank Indonesia yang jadi emaknya para perbankan, tolong bantu Kampung Caping, Kampung Mendawai, Kampung Bangka. Kayak hari ini kan, CSR masuk juga nih Kang di Kampung Caping ini. Yuk, pemilik CSR. Hari ini kan relawan-relawan ngecat warung orang ini.
yang ada di pinggir Kampung Caping itu nggak jauh, radiusnya berapa meter ya dari cagar budaya. Nah kalau udah selesai nanti kan ibu-ibu kan ekonomi alhamdulillah nanti masuk, parkirnya udah kami persiapkan, itu udah jadi kawasan wisata. Saya udah dapat feel-nya dah, dapat bayangkan. Jadi kalau kita pergi ke Kucing, di sana ada waterfront, ada kota pinggir sungai. Nah dari sebelah sini mandang sebelah sana pun cantik. Nah ini kalau Kampung Caping ini nanti dibantu terus oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk CSR dari perbankan, itu banyak yang bisa dibuat lebih cantik. Iya. Paling penting ini Kak Bang Nur, kita pengen walaupun nanti kita cantik, tapi tetap kita mau bikin otentik. Makanya kita, kita tidak kita bagus, tapi tetap otentik gitu ya. Otentiknya Pontianak tuh kok bisa ya salah satunya di Kampung Tudungnya tetap ada dan jadi lebih bagus. Insya Allah Januari ini kita mulai dah nih Bang, berjualan di atas sampan. Bulan ini insya Allah kita punya sampan dan kita akan mulai sampan itu. Silakan warga yang tidak punya warung, silakan. Jadi dia punya bangunan itu di atas drum ya. Nah itu lain lagi, memang sampan. Jadi memang sampan, berjualan di atas sampan. Jadi memang sampan yang model apa nih? Karena ternyata 30 tahun yang lalu itu memang warga berjualan di atas sampan, tidak hanya untuk apa nih? Transportasi saja. Dan ini mau kita kembalikan di 2000 seperti asal lagi. Kami di Sungai Raya aja dulu pembeli dengan sampan. Orang jadi kalau saya tambahkan Beni ya. Jadi saya tambahkan depan cagar budaya itu dulu itu tempat penambang sampan yang menyeberang ke sana. Nah, untuk yang akan datang kami hidupkan lagi ini. Tapi kami kerjasama dengan yang seberang sana. Banjar Serasa. Juga salah satu wisata heritage. Ada makam tua sana tuh. Nanti kita connect. Lihat sekarang kalau sore-sore macet. Sementara orang pengen sore-sore nyantai di cagar budaya. Nah sekarang kalau mau jalannya pintas saja, ya siapkan ya. Seperti dulu lagi sampan penambang. Ekonomi lagi. Sambil nyebrang sampan berpantun. Berpantun aja kita. Kasih cerita legenda-legenda Pontianak. Kita salah satu yang kita pikirkan adalah tadi kalau kita membangun sesuatu kan ada 3 aspek ya, aspek sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan ya. Harus apa nih? 3 hal ini harus seiring ya. Makanya kita juga berpikir nih, kami dari relawan, kemudian selain bagaimana sih agar apa nih ke depan tidak hanya infrastruktur yang bagus, SDM juga harus kita siapkan. Nah, SDM maka kita bentuk kelompok-kelompok tadi. Ini juga berperan nanti dalam hal apa? Dalam hal peningkatan ekonomi. Jadi kita makanya sekarang lagi menyusun, sistemnya sudah ada, insya Allah kita Januari jalan. Dengan potensi-potensi lokal inilah kita nanti akan ada paket wisata Bekayu Sampan, paket wisata Menjala, kita jadi paket wisata. Ada, jadi kita memang selain melukis caping yang memang andalan kan, dan makan seprah, macam-macam kita sudah ada bikin itu, nanti semua akan terkoneksi. Bayangkan kemarin misal masyarakat yang kemerahannya bawa sampan jala, nanti dia bawa sampan dan jala, dia dapat duit. Sambil bernyanyi pula, sampan laju. Nah itu udah kita susun dalam konsep ini. Dan makanya kita akan bagi hasil juga nih, berapa untuk operatornya dari masyarakat, berapa juga untuk kami relawan sehingga apa, dan berapa untuk kampung nih, karena kita akan ekonomi dan lingkungan masuk. Yes, dan dalam konteks kemandirian ekonomis dan sustainability, kita pingin berkesinambungan, dan kita juga tidak berharap kita minta bantuan terus nih. Nanti kalau catnya kusam, ada hal-hal rusak dari mana? Dari dana keuntungan ini yang kita bagi-bagi nih, persentasenya ini yang untuk ke depan kita jadikan kas kampung untuk bangun kampung. Nah, rumah rusak kita benahi pakai ini. Ini yang lagi kita susun dan alhamdulillah sudah kita buat sistemnya. Di Januari 2001 kita jalan. Kalau diintegrasikan semua, yang secara agama pun zakat, infak, sedekah dan wakaf bisa mainkan tuh. Ya. Saya udah bilang jadi, dengan kalau kami nyebutnya social entrepreneurship. Social entrepreneurship. Saya di Badan Wakaf juga akan dorong supaya mekanisme wakaf duit juga bisa digerakkan untuk membangun kampung produktif ya. Jadi wakaf. Seperti itu. Baik, di segmen kedua ini kita lewati dengan penuh spirit. Sampan melaju sampai jauh. Dan kita udah punya lagu ya, Pak Endang ya? Udah ada lagu kampung. Nanti kita boleh nyanyikan sedikit lah. Walaupun tanpa tanpa alat musik ya. Nanti kita siapkan. Terima kasih Cek Mul, makasih Pak Endang, makasih Bang Beni Tanheri. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menginspirasi, ada gunanya bagi anak negeri. Kemudian Kampung Caping bertumbuh sebagai pusat kebanggaan kita di Kota Pontianak untuk Indonesia dan untuk dunia. Karena sungai kita ini sungai terpanjang di Indonesia.
udah jadi saksi sejarah panjang, jutaan orang yang lewat sana dari sejak zaman dia diciptakan sampai yang akan datang. Dan ini jadi amal jariah, kemudian mudah-mudahan jadi sebuah kebanggaan. Terima kasih. Kecil telapak tangan nyiruk kami tadahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.